Hadirin sekalian, peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru saya Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Didin Hafidudin yang tadi sudah membuka, juga guru saya Ustadz Dr. Henry Tanjung PhD dan Ustadz Alam, Pak Heri Hasanuddin, kawan-kawan Gelora Energi Wakaf, kawan-kawan Askar Kauni, juga kawan-kawan sahabat subuh dan semua yang ikutan dalam acara ini, YBM PLN juga. Syukur alhamdulillah ini ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Henry luar biasa dahsyatnya. Saya kayaknya malah nggak pengen ngomong hari ini karena luar biasa menyimak dan tidak begitu berharganya hidup kita di dunia kalau dibandingkan di akhirat. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma pengen tambahkan satu hadis bahwa Rasulullah SAW bilang innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dari harta yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah dari kalian meski cuma satu biji korma. Lalu Allah terima dengan tangan kanannya, dan kemudian fa rabbiha rahman, Allah kembangkan satu biji korma itu hatta mislal jabal, hingga Allah besarkan sebesar gunung. Dan saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Henry Tanjung, Masya Allah. Jadi kalau kita pengen berinvestasi akhirat, sekaligus juga investasi dunia, yang terbaik adalah investasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu biji korma Allah tumbuh kembangkan hingga sebesar gunung. Dan dia Abu Thalhah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dengar ayat yang tadi dibacakan oleh Kiai Didin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lantan lebih rohadatun fikum mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kebajikan di sisi Allah kecuali kalian memberikan apa yang kalian cinta. Abu Thalhah ini punya sebuah kebun namanya Bayruha. Kalau tidak salah ada sekitar 5.000-an batang pohon kurma, dan posisinya dekat masjid Rasulullah SAW yang waktu itu masih kecil masjidnya Rasul. Lalu kemudian semua orang tahu tentang kebun Bayruha ini, betapa bagusnya, betapa luasnya, betapa keren kualitasnya. Dan sahabat sekalian rahmati Allah, ketika Abu Thalhah dapatkan ayat ini disampaikan Rasulullah, lalu kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, Bayruha kanat sarat waqfan lillah. Kebun Bayruha itu aku niatkan wakaf di jalan Allah. Dan Rasulullah SAW tahu betapa berharganya Bayruha itu, kemudian mengatakan, wahai Abu Thalhah, engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi yang mengkhawatirkan, itu tidak lebih baik apabila kecuali engkau sisakan Bayruha ini buat keluargamu. Tidak ya Rasul, biarkan keluargaku masih ada kebun yang lain, sementara Bayruha aku niatkan wakaf karena Allah. Maka kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasakan indahnya Masjid Nabawi, betapa luasnya, betapa megahnya, ketahuilah Hotel Imam rahmati Allah, luasnya Masjid Nabawi itu kemungkinan besar karena ada lahan kebun Bayruha yang diwakafkan oleh Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Maka setiap orang yang sholat di situ, termasuk saya, Anda, kita semua yang pernah haji dan umroh, maka seperti kita memberikan stor pahala buat Abu Thalhah karena wakaf yang dilakukan. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu kadang-kadang nggak pernah kebayang dia akan menjadi pahala yang banyak. Seperti tadi Ustadz Henry Tanjung menyampaikan bahwa Habib Bugag juga tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi pahala yang panjang setelah 200 tahun. Bahas tentang sejarah, karena sudah terbukti bahwa orang-orang yang melakukan wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan ada kawan-kawan dari Sinergi Foundation, saya lihat ada Pak Asep Irawan juga hadir. Oh, ada Pak Asep ya. Juga saya lihat tadi itu ada Pak Rudi dari lembaga wakaf mana, nanti bisa share, dan banyak amal-amalan wakaf yang Hotel Imam rahmati Allah. Tapi sebelum mereka share, saya beritahukan bahwa Askar Kauni, sebuah lembaga yang berdiri tahun 2013, yang atas izin Allah titipkan melalui saya dan keluarga, sekarang sudah berdiri 37 mahat pesantren tahfiz untuk laki-laki maupun perempuan. Hampir 500 kauni Quranic School. Orang yang ikut hafalan Al-Quran sudah jutaan dari 24 negara.
Dan saya ingin sampaikan bahwa itu dimulai hanya dari sebuah amalan simpel, sederhana, yang saya masih ingat dengan jelas ketika kami usai sholat duha di sebuah masjid, saya dan istri, kemudian begitu keluar dari masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kami dengan mata saya, Allah perlihatkan dengan seorang ibu pemulung. Dan pagi itu kira-kira pukul 8:30 pagi, ibu pemulung ini ditemani oleh 3 orang anak kecil. Yang kemana dia mengayuh sampah anak-anaknya ikut terus. Dan tiba-tiba hati saya seperti Allah tunjukkan, itu kenapa anak-anaknya nggak sekolah? Bukannya sekarang sudah ada BOS, anak SD bisa sekolah dengan gratis. Suara di hati saya membisikkan, mungkin sekolahnya nggak bayar, tapi sepatunya, seragamnya, tasnya, bukunya, mungkin ibu itu tidak sanggup untuk membelikannya. Lalu kemudian saya colek istri saya tunjukkan, perempuan itu belum lagi saya bicara, istri saya sudah lari. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya ujub, bukan ria, ini ingin saya sampaikan kepada kalian semua bahwa ini menjadi amal yang mudah-mudahan Allah berkahi. Sudah puluhan ma'had, sudah ratusan kauni Quranic School berdiri di mana-mana. Dan ikhwatal iman rahmati Allah, hari itu istri saya kemudian ucapkan salam kepada ibu pemulung itu, dan ibu ini mungkin sudah terlalu sering diabaikan manusia. Dia kaget ada seorang yang menyapanya dengan ucapan salam. Lalu kemudian istri saya memberikan uang, mohon maaf ya, bukan ujub, bukan ria. Beliau belikan 50.000 rupiah, dan saat itu, kalau ingat ini saya merinding. Ibu pemulung itu tiba-tiba langsung nangis dan dia angkat tangan doa. Dan hari itu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang sama kami terima pesantren pertama. Allah. Mahat Tahfiz Asghar Kauni Cijulang. Luasnya 1,2 hektar dan sudah ada bangunan 3 lantai. Seolah Allah pengen memberitahu bahwa tidak usah beli tanah, tidak usah membangun karena akan perlu banyak dana dan perlu banyak waktu, dan rupanya hanya dengan 50.000 rupiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan kemudian Allah kembangkan ini jadi Asghar Kauni. Kawan, kalau itu sudah terjadi pada diri saya, sudah pernah terjadi di Habib Bugot, sudah pernah terjadi juga ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Kiai Haji Nafiduddin dengan Ibnu Khaldunnya, sudah terjadi pada Utsman bin Affan, sudah terjadi pada Raja Abdul Aziz, dan banyak sekali amal-amal soleh yang terus berputar ikhwatal iman rahmati Allah, padahal para orang-orang inisiatornya awalnya tidak sengaja, tapi mereka berikan hartanya di jalan Allah dan Allah kembangkan. Jika Allah ridho, jika Allah senang, jika Allah terima. Karena itu, di penghujung Ramadan ini, kawan-kawan sekalian rahmati Allah, closing. Kita closing dengan cara apa? Closing dengan harta terbaik kita yang kita miliki, hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita closing, yuk. Tadi kesempatan anak-anak santri di Cisarua, yatim, duafa, putri, pengen punya pesantren. Dari 1,2, hamba Allah sudah wakafkan 700 juta, dan yuk sama-sama kita. Kita sama-sama barangkali cuma 1.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Yuk kita jemput ini, boleh jadi apa yang kita wakafkan hari ini, dan kemudian juga diikuti oleh orang banyak, insya Allah dia akan menjadi amal soleh yang saat kita hidup pahalanya sudah mutar, sampai kita mati pahalanya terus berputar. Itu yang disebut sama tadi hadis disampaikan oleh Ustaz Hendri Tanjung, bahwa semua amal anak Adam putus illa min salas, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa bi, atau waladin shalihin yad'ulah. Kita berharap 3-tiganya Allah kasih dalam hidup kita, agar umur kita panjang dan senantiasa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sudah berkalang kubur. Tapi kalau tidak ada 3-tiganya, mudah-mudahan hari ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bak Lailatul Qadar, Allah kasih kesempatan kita berwakaf untuk santri yatim duafa putri yang ada di Cisarua. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir. Amin. Saya akan memulai dulu, Ustadz Alam, kalau boleh sih. Saya hari ini mau wakaf buat pesantren itu, mohon dicatat 5 juta rupiah. Kawan-kawan, yuk ikutan, dan boleh catat di chat berapa wakafnya. 1.000 rupiah juga kita sama-sama ikutan. Yuk sambil silakan teman-teman. Boleh kawan-kawan ikutan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.